Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan indikasi korupsi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Lanjut. Adapun kelompok kami yang pertama anggotanya bernama Abdul Wahid Ramdhani, selanjutnya Nanda Rival Alfarizi, Liko Kristino, Lutfiyanti, dan Sardi David Siregar. Pada slide ini akan dibacakan oleh Nanda Rival. Oke, di sini saya akan ambil alih bagian saya, yaitu tentang indikasi kasus korupsi di kehidupan sehari-hari. Kita pasti setuju bahwa korupsi merupakan perilaku tercela yang mampu membuat orang banyak merugi. Maka tak heran bila kita jadi geram ketika ada orang yang melakukan korupsi. Seperti baru-baru ini kita dibuat geram oleh kasus tindak pidana korupsi oleh PT Asabri yang menyebabkan kerugian negara sebesar 22,78 triliun. Lalu ada juga kami berdiskusi tentang bagaimana cara yang efektif untuk memberantasi korupsi di negara ini. Dan kami setuju bahwa untuk memberantas suatu yang besar harus diawali dengan hal terkecil. Karena itu kami mengindikasikan korupsi kecil yang ada di kehidupan sehari-hari, dan kami akan mencoba untuk mengaitkannya dengan Pancasila. Silakan dilanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang indikasi waktu sering telat. Hal ini kebiasaan umum orang Indonesia kebanyakan, tapi kami mengkhususkan indikasi ini ke dunia pendidikan, di mana kami mengindikasikan ini kepada oknum tenaga pengajar yang telat datang ke kelas. Memang telat datang terdengar sangat sepele, tapi ini bisa membuat para siswa tidak dapat menyerap materi sepenuhnya. Entah kemana terburu-buru dalam membahas materi karena waktu yang menjadi sempit, atau malah jadi hanya memberikan materi saja tanpa ada pembahasan. Dan ini bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana para siswa tidak mendapatkan hak penuh mereka untuk menerima pembahasan materi yang proper. Ya, selanjutnya indikasi berkendara dan berjualan di trotoar. Macet adalah hal umum di Indonesia, terutama di daerah ibu kota. Namun bukan berarti karena macet dan terburu-buru kita sampai berkendara melintasi trotoar. Pun juga dengan para penjual di trotoar, bukan berarti tidak tersedianya lahan untuk menjual dagangan. Mereka malah melapak di trotoar. Ini tentu saja membuat pejalan kaki jengkel, tidak hanya mengambil hak pejalan kaki, namun juga berisiko terjadinya kecelakaan. Padahal ini sudah diatur menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jelas disebutkan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya korupsi pada pengendara, pada para pelapak yang mengambil hak para pejalan kaki, yang juga bertentangan dengan sila kelima Pancasila, di mana pengendara dan pelapak tidak menghargai hak pejalan kaki yang harusnya berhak atas fasilitas trotoar tersebut. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulan yang kita bisa dapat dari materi presentasi yang kita dapat dari kasus ini, yang pertama untuk dosen ini sih. Yang pertama sebenarnya kita perlu mengartikan dulu apa sih itu korupsi. Korupsi itu adalah tindakan menyalahgunakan kepercayaan baik publik maupun pribadi yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, pada kasus dosen ini yang sering telat ini, kita bisa lihat bahwa ini tuh penyalahgunaan, termasuk dalam unsur penyalahgunaan kewenangan. Kenapa? Harusnya dosen yang bisa mengajarkan lebih lengkap secara mendetail materinya. Namun karena ketelatan dosen tersebut, sehingga itu membuat materi yang dijelaskan menjadi terburu-buru dan juga banyak siswa atau mahasiswa yang tidak begitu menyerap semua materi itu. Lalu di contoh yang kedua mengenai
indikasi berkendara di berjualan di trotoar, kita bisa lihat bahwa ini tuh termasuk dalam unsur-unsur korupsi, yaitu melawan perbuatan hukum. Karena emang sudah jelas, harusnya kalau para penjual-penjual itu emang kenapa melawan perbuatan hukum, karena memang itu sudah diatur bahwa itu tuh udah melawan hukum karena mengambil hak para pengendara. Seperti itu sih kurang lebih. Mungkin sekian kesimpulan dari presentasi indikasi korupsi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih, selamat malam.